Salam, kembali lagi dalam program Creating Understanding. Pada episode kali ini kita akan meneruskan topik sebelumnya, tetapi dengan isu yang sedikit berbeda. Kalau pada episode sebelumnya kita membahas benarkah Yesus adalah ciptaan, namun pada episode kali ini kita akan membahas benarkah Yesus adalah ciptaan yang sulung. Kita akan mencoba memverifikasi ayat-ayat yang diajukan oleh para penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Namun saya nanti akan menambahkan ayat-ayat lain yang merupakan satu kesejajaran kasus dengan ayat Kolose 1 ayat 15 ini, yakni di dalam Ibrani pasal 1 ayat 6 dan Roma 8 ayat 29, yang juga ayat-ayat ini merupakan dasar dari para penganut paham Yesus adalah ciptaan. Kalau kita mencoba membaca di dalam Kolose 1 ayat 15, Roma 8 ayat 29 dan Ibrani 1 ayat 6, maka di sana kita akan menemukan sebuah istilah, yakni yang sulung, yang disematkan kepada pribadi Yesus Kristus. Penyematan istilah yang sulung ini kepada pribadi Yesus Kristus oleh para penganut paham Yesus adalah ciptaan berspekulasi bahwa ternyata Yesus itu adalah ciptaan yang sulung dari Allah. Untuk menjawab kesalahpahaman dari para penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 6 dan Roma 8 ayat 29, maka saya selalu memulai argumentasi bahwa tidaklah benar kalau Yesus itu adalah ciptaan yang sulung, melainkan dia adalah sang pencipta. Selain akan menimbulkan kontradiksi dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, juga akan bertentangan dengan iman Kristiani, yakni Yesus adalah sang pencipta dan bukan ciptaan itu sendiri. Di mana penjelasan bahwa Yesus adalah sang pencipta dan bukan ciptaan itu sendiri, saya akan membahasnya secara khusus nanti pada episode terakhir dari sesi atau dari topik Yesus adalah ciptaan ini. Yang kedua, bahwa tuduhan bahwa Yesus adalah ciptaan berdasarkan Kolose 1:15, Ibrani 1 ayat 6 dan Roma 8 ayat 29 merupakan kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini muncul karena kepolosan dari para penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini di dalam menafsirkan Alkitab, dan di mana juga mereka tidak memperhatikan kaidah-kaidah umum yang digunakan dalam sebuah penafsiran Alkitab. Ditinjau dari aspek konteks, ayat-ayat yang diajukan oleh para penganut Yesus adalah ciptaan yang sulung ini melakukan teknik comotologi yang mengaburkan makna teks, di mana mereka menafsirkan ayat-ayat tertentu keluar dari konteks di mana teks itu berada. Kalau kita mencoba memperhatikan garis besar dari ketiga kitab ini, baik itu Kolose, baik itu Ibrani maupun Roma, maka kita akan menemukan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Kolose justru sedang menekankan keunggulan atau keutamaan Kristus. Alasannya adalah dalam jemaat Kolose sedang menghadapi oknum guru-guru palsu yang menyusup ke dalam gereja. Guru-guru palsu ini mengajarkan filsafat yang kosong menurut Rasul Paulus. Mereka mengajarkan bahwa Kristus saja tidak cukup. Itu sebabnya mereka menekankan legalitas agama dan disiplin buatan manusia serta penggabungan berbagai bentuk penyembahan di dalam gereja. Jadi Kolose 1:15 justru sedang menjelaskan keutamaan atau keunggulan Kristus di dalam penciptaan. Kedua, tema utama dari Roma adalah pembenaran Allah. Istilah kata benar yang digunakan lebih dari 40 kali dalam kitab ini, yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu doktrin dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal 1 sampai 3, penulis menyajikan kebutuhan akan pembenaran. Pasal 3 sampai pada pasal 8, bagaimana ketetapan Allah akan pembenaran di dalam Kristus. Pasal 9 sampai 11, bagaimana Israel menolak pembenaran Allah. Dan dalam pasal 12 sampai 16, bagaimana pembenaran itu harus dijalani dalam praktek hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa justru kitab Roma sedang menegaskan bahwa hanya di dalam Yesus saja seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Hal yang sama kalau kita juga baca di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani juga sedang menunjukkan keunggulan Kristus. Kitab Ibrani menampilkan iman dan kehidupan Kristen lebih tinggi dari Yudaisme atau sistem keagamaan lainnya.
Kristus adalah pribadi yang unggul. Imamatnya lebih unggul daripada Harun, dan prinsip iman lebih unggul daripada hukum Taurat. Itu sebabnya kalau kita melihat Ibrani 1 ayat 6, penulis justru sedang menjelaskan bagaimana Kristus lebih utama dari para malaikat ciptaannya. Jadi ditinjau dari aspek konteks dari ayat-ayat yang diajukan oleh para penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini, justru ayat-ayat tersebut sedang menunjukkan bahwa Yesus lebih unggul, Yesus lebih utama dari segala ciptaannya, dan hanya oleh Yesus saja seseorang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Ditinjau dari aspek leksikal, istilah yang sulung ini dalam bahasa Yunaninya adalah prototokos. Istilah prototokos ini dalam bahasa Yunani dapat diartikan secara literal maupun secara figuratif. Secara literal, istilah prototokos dapat diartikan sebagai putra tertua dalam sebuah keluarga. Contohnya dalam Lukas pasal 2 ayat 7, di mana Yesus merupakan anak sulung yang dilahirkan oleh Maria. Yang kedua dalam Ibrani 11 ayat 28, di mana anak-anak sulung dalam ayat ini merupakan anak sulung orang Mesir yang mati karena tulah dari Tuhan. Yang kedua adalah penerjemahan secara kiasan atau figuratif. Prototokos memiliki makna sebagai ekspresi prioritas, lebih unggul secara posisi, paling utama, paling baik, paling dibedakan dan memiliki hak istimewa. Contohnya dalam PL, di mana dalam Keluaran 4 ayat 22, Israel adalah anak sulung Yahweh dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa Israel memiliki hak istimewa, sehingga istilah yang sulung yang disematkan kepada Yesus Kristus harus dipahami secara kiasan, yaitu merujuk kepada keunggulan, keutamaan, hak istimewa, dan kedudukan Yesus yang tinggi. Adapun alasan yang tepat kenapa kita harus menerjemahkan istilah yang sulung ini secara figuratif, karena kalau kita melihat contohnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, justru dalam ayat yang sama juga menggunakan istilah-istilah figuratif lain. Contohnya adalah frasa ia adalah gambar Allah, yang mana istilah ini kita tidak bisa menerjemahkannya secara harafiah, melainkan harus secara figuratif. Yang kedua adalah contohnya di dalam Ibrani 1 ayat 6. Di sana juga menggunakan frasa ia membawa pula anaknya ke dalam dunia, di mana Allah di sana membawa Yesus ke dalam dunia. Ini kita tidak bisa menerjemahkannya secara literal, melainkan harus secara figuratif. Dan kalau kita lebih teliti, justru di ayat 1 pasal 1 ayat 8, justru di sana menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan yang ketiga, kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 29, juga sama. Dalam ayat tersebut juga menggunakan istilah-istilah figuratif yang lain. Contohnya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Isu bahwa Yesus adalah ciptaan berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 6, dan Roma 8 ayat 29 merupakan kesalahpahaman saja. Ditinjau dari aspek konteks, ternyata ayat-ayat itu justru sedang menekankan keunggulan ataupun keutamaan Kristus daripada ciptaannya yang lain, di mana ayat itu justru juga menekankan bahwa hanya oleh Yesus saja seseorang dapat dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah kepelosan dari para penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini di dalam menafsirkan istilah yang sulung di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, Roma 8 ayat 29, dan Ibrani 1 ayat 6. Istilah yang sulung yang disematkan kepada Yesus tersebut harus dipahami secara kiasan, yakni merujuk kepada keunggulan, keutamaan, hak istimewa, dan kedudukan Yesus yang tinggi. Karena ayat-ayat tersebut banyak mengandung kata-kata kiasan. Sebagai tantangan balik kepada para penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini adalah yang pertama, jika mereka harus memaksakan istilah prototokos di dalam ayat-ayat tersebut harus diterjemahkan secara harafiah, maka bagaimana memahami frasa gambar Allah dan gambaran anaknya dalam Kolose 1 ayat 15 dan Roma 8 ayat 29? Apakah Allah yang adalah roh dapat digambarkan?
apakah setiap orang percaya harus mirip seperti Yesus? Yang kedua adalah bagaimana penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini di dalam memahami Ibrani pasal 1 ayat 8 yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Allah. Atau jangan-jangan penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini memiliki Allah yang diciptakan. Dari kedua episode yang sudah kita bahas ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sederhana untuk sementara waktu adalah bahwa Allah para penganut paham Yesus adalah ciptaan ini sebenarnya bukanlah Allah yang sejati. Allah mereka adalah Allah yang tidak lengkap secara atribut kealahan. Karena Allah mereka pernah pada suatu waktu zaman dahulu kala tidak memiliki hikmat sehingga ia harus menciptakan hikmat untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah Allah para penganut paham Yesus adalah ciptaan yang sulung ini bukanlah Allah seperti yang dinyatakan Alkitab. Kenapa saya mengatakan bukanlah seperti Allah yang dinyatakan oleh Alkitab? Karena Allah yang dinyatakan oleh Alkitab itu sendiri mereka tentang seperti dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 tadi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Itu sebabnya mari kita memiliki pengertian yang benar tentang iman percaya kita, sehingga kita tidak mudah mempercayai Allah-Allah yang ditawarkan oleh para pengajar-pengajar sesat di akhir zaman ini. Sehingga kita juga pun bisa memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada orang-orang yang mempertanyakannya maupun kepada orang-orang yang keberatan terhadap iman percaya kita. Terus ikutin program ini karena kita akan membahas satu topik yang menarik pada episode berikutnya, yaitu benarkah Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah berdasarkan Wahyu pasal 3 ayat 14. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.